Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vienka Elnanda Dewantari, NIM 180205-091, kelas 18A2, Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang deformity dan abnormalitas kromosom. Yang pertama, definisi kromosom adalah suatu struktur makromolekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel. Berasal dari kata kroma, yaitu berarti warna, dan soma yang berarti badan. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer kinektor yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat. Yang kedua, lengan kromosom yang mengandung kromonema atau benang-benang DNA berjumlah 2 buah atau sepasang. Kemudian total kromosom manusia ada 46 kromosom. Determinasi seks penentuan jenis kelamin pada manusia juga ditentukan oleh kromosom X dan kromosom Y. Jumlah kromosom manusia adalah kas, yaitu 46 buah atau 23 pasang, yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Maka formula kromosom manusia adalah 1 untuk laki-laki adalah 46 atau XY, dapat ditulis juga 44 plus XY. Dan untuk wanita adalah 46XX, dapat ditulis juga 44 plus XX. Rasio untuk dapat memperoleh anak laki-laki atau anak perempuan adalah yaitu 50% atau 0,5. Terdiri dari dua pita yang saling terpilih atau double stranded DNA atau dsDNA atau double helix. DNA tersusun dari banyak nukleotida. Jika DNA melakukan transkripsi, bentuknya adalah single stranded. DNA satu nukleotida terdiri dari satu molekul gula, dalam hal ini adalah deoksiribosa, 2 1 molekul fosfat, 3 1 molekul basa nitrogen atau basa nitrogen terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama purin, adenin, guanin, yang kedua pirimidin, timin, sitosin, dan urasil. Kemudian perbedaan dari DNA dan RNA. Yang pertama, DNA ditemukan di dalam nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Sedangkan RNA ditemukan di dalam nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Yang kedua, DNA berbentuk rantai ganda atau double helix yang sangat panjang, dan RNA berbentuk rantai tunggal pendek. DNA fungsinya berfungsi berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi berhubungan erat dengan pelaksanaan sintesis protein. DNA kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein, dan RNA kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. DNA basa nitrogennya terdiri dari purin, adenin, dan guanin, dan pirimidin atau timin dan sitosin. Sedangkan RNA basa nitrogennya terdiri dari purin, adenin, dan guanin, dan pirimidin, urasil, dan sitosin. DNA komponen gulanya deoksiribosa, yaitu gula ribosa yang kehilangan satu atom oksigen. Sedangkan RNA komponen gulanya adalah ribosa. Kemudian saya akan menjelaskan tentang mutasi gen atau bahasa DNA dan mutasi kromosom. Mutasi yaitu perubahan materi genetik atau gen ataupun kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya, disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetika selama pembelahan sel oleh radiasi, bahan kimia mutagen atau virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Ada dua jenis mutasi. Yang pertama, mutasi gen atau bahasa DNA, sama dengan halnya point mutation dan mutasi noktah. Yang kedua, mutasi kromosom, sama dengan halnya cross mutation atau aberasi. Mutagen berdasarkan penyebabnya, yang pertama fisika, yaitu radioaktif, sinar alfa, beta, dan gamma. Yang kedua kimia, yaitu zat pengawet, penyedap, zat warna, pestisida, dan obat-obatan.
Yang ketiga, biologi, yaitu virus dan bakteri. Yang pertama, gen mutation. Mutasi gen atau basan DNA terjadi akibat perubahan susunan basa dari DNA. Mutasi gen pada hemoglobin. Yang pertama, anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Normal HbA. Pada penderita anemia sel sabit, HbS bentuk sel eritrositnya seperti sabit. Yang kedua, talasemia. Umur eritrositnya pendek atau kurang dari 120 hari. Yang kedua, kromosom mutation atau mutasi kromosom dapat terjadi berupa kelainan jumlah kromosom dan kelainan struktur kromosom. Abnormalitas kromosom total 1 poliploidi atau euploidi terjadi perubahan pada seluruh kromosom. Diberi akhiran ploidi, misal monoploidi atau haploidi, yaitu bisa ditandai dengan N, atau diploidi bisa ditandai dengan 2N, atau triploidi 3N, dan tetraploidi 4N. Yang kedua, aneuploidi, terjadi perubahan pada sebagian pasangan kromosom saja. Diberi akhiran somi, misal monosomi 2N-1, disomi 2N, trisomi 2N plus 1. Autosom kromosom total abnormalities. Yang pertama, sindrom Patau pada tahun 1960, genotip 47XX atau XY plus 13, umurnya kurang dari 3 bulan. Yang kedua, sindroma Edward pada tahun 1960, genotip 47XX atau XY plus 18, umurnya kurang dari 6 bulan. Yang ketiga, sindrom Down pada tahun 1844, dulu disebut mongoloid, muka pipih, jarak kedua mata relatif jauh, symmetric atau hanya satu garis pada telapak tangan. Genotipnya 47XX atau XY plus 21. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelainan kromosom. Yang pertama, trisomi 21, sindroma Down, gambaran klinis, retardasi mental, hipotoni, kelainan jantung kongenital. Yang kedua, trisomi 8, gambaran klinis, retardasi mental. Yang ketiga, trisomi 9, gambaran klinis, hipoplasi genital. Yang keempat, trisomi 13, sindroma Patau, gambaran klinis, retardasi motorik dan mental, mikrosefali. Yang kelima, sindrom 18, sindroma Edward, gambaran klinis, retardasi motorik dan mental, kaki rocker bottom, jantung kongenital. Yang keenam, kelainan kromosom, trisomi 22, gambaran klinis, retardasi motorik dan mental, mikrosefali. Yang ke-7, trisomi 4P, gambaran klinis, kelainan muka, jari, dan kaki. Yang ke-8, trisomi 9P, kelainan muka, telinga lebar, retardasi mental, jadi melengkung dan pendek. Yang ke-9, 5P-min, sindroma Cri-du-Chat, gambaran klinis, retardasi mental, mikrosefali. Yang ke-10, 4P-min, gambaran klinis, retardasi mental, epilepsi, hipospadia, kelainan kulit kepala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelainan kromosom seks. Genotip XY jenis kelamin laki-laki, genotip XX jenis kelamin wanita. Genotip XXY jenis kelamin laki-laki, kelainan sindroma Klinefelter. Genotip XYY jenis kelamin laki-laki, kelainan sindrom Supermel. Genotip XO jenis kelamin wanita, kelainan sindrom Turner. Genotip XXX jenis kelamin wanita, kelainan sindrom superfemale. Kelainan gonosom terjadi karena aneuploid kromosom. Kelainan kromosom XXY, sindroma Klinefelter, gambaran klinis, retardasi mental, konstitusi kromseks, testis kecil, steril. Kelainan kromosom XO, sindroma Turner, gambaran klinis, kelainan organ seksual pada wanita. Kelainan kromosom XX atau XY, sindroma pseudohermaprodit, gambaran klinis, sindroma feminisasi atau laki-laki, sindroma adrenogenital atau wanita. Tanda klinis pada kelainan kromosom seks. Yang pertama, retardasi mental.
Yang kedua, kelainan pertumbuhan. Yang ketiga, umumnya dapat hidup mandiri. Penyakit 1. Sindroma Klinefelter, kariotip umumnya 47, XXY, kromatin X dan Y positif, insiden 1:600 bayi laki-laki lahir hidup. Fenotip, postur tubuh tinggi kurus, lebih dari 170 cm, tungkai kaki panjang. Pertumbuhan payudara yang berlebihan, testis kecil dengan biopsi, libido gairah seks menurun. IQ biasanya rendah atau retardasi mental. Beberapa pasien dijumpai gangguan kesulitan belajar. Yang kedua, sindrom Turner, kariotip umumnya 45 XO, kromatin seks X dan Y negatif, insiden 1:2500 kelompok perempuan. Fenotip, postur tubuh pendek, kurang lebih 130 cm, kulit di antara leher dan bahunya menyatu seperti selaput, edema pada laki-laki, cubitus vagus, meningkatnya sudut lipat siku, dada rata atau mamae minus. Kondisi bawaan ditandai oleh penyempitan pada aorta. Yang ketiga, sindrom Y ganda, kariotip umumnya 47 XYY, kromatin X minus dan Y double positif, insiden 1:1000 kelompok laki-laki. Fenotip, postur tubuh tinggi, lebih dari 180 cm, raut muka asimetris, telinga cenderung lebih panjang, 2-4% dalam mental hospital, tingkah laku eksplosif, hiperaktif, agresif, dan psikopat. Perkembangan seks normal, testosteron normal, IQ kurang lebih 90 atau 10-15 kurang dari rata-rata normal. 4. Sindrom X ganda, kariotip umumnya 47 XXX, fenotip, postur tubuh tinggi, beberapa pasien mengalami kesulitan belajar, infertil, beberapa psikopat, IQ rendah, kurang dari rata-rata normal, kromatin X positif ganda, kromatin X yang ketiga negatif, variasi kariotip 47,XXX atau 48,XXXX atau 49,XXXXX. 5. Sindrom XX, laki-laki 46XX, kariotip 46XX, insiden 1:20.000 bayi laki-laki, 1:25 laki-laki kromatin positif. Fenotip laki-laki, testis mengalami hyalinisasi, kelainan pada meiosis sehingga terjadi pindah silang atau crossing over, gen testis determining factor atau TDF dari kromosom Y ke kromosom X. Selanjutnya, translokasi dan delesi kromosom. Kelainan struktur kromosom terjadi karena 1. Translokasi atau pertukaran segmen antar kromosom non-homolog. Contoh translokasi kromosom 15 dan 21. Yang kedua, delesi atau hilangnya segmen dari sebuah kromosom. Contoh delesi pada lengan pendek kromosom kelima 46XX atau 5,5P-. Pada penyakit leukemia Philadelphia terjadi delesi pada kromosom 22, translokasi ke kromosom 9. Translokasi dan delesi kromosom. Kelainan struktur. 1. Delesi, mutasi pada kromosom di mana sebagian dari gen pada kromosom hilang. 2. Duplikasi, bergandanya kromosom akibat pindah silang. 3. Translokasi, pertukaran gen antara dua kromosom yang tidak homolog, sehingga mengakibatkan perubahan urutan gen pada kromosom. Yang keempat, disentrik, kromosom yang punya dua sentromer. Yang kelima, insersi, penambahan satu atau lebih pasangan nukleotida pada suatu gen. Yang keenam, inversi, perubahan lokus gen terbalik. Yang ketujuh, insokromosom, kromosom yang kehilangan salah satu lengan kromosomnya. Yang kedelapan, kromosom cincin atau ring, ujung-ujung kromosom yang patah bersambung membentuk cincin. Selanjutnya, macam-macam penyakit. Yang pertama, sindrom Cri-du-Chat, delesi atau de novo lengan pendek kromosom, sering menimbulkan kematian bayi, insiden relatif jarang, 1:50.000 kelahiran. Fenotip mikrosepali, moon-like face, mulut kecil, mandibula dan melebar.
hipertelorisme, jarak kedua mata jauh, hidung lebar berbentuk lempeng, low sit ear, retardasi mental berat, IQ kurang dari 35, dapat hidup mencapai dewasa. Yang kedua, sindrom Degrowski atau 18p-min. Degrowski pada tahun 1963, 18p-min, delesi de novo, lengan pendek kromosom 18, fenotip berat lahir kurang dari normal, wajah bulat, low sit ear, mulut melebar, retardasi mental, dapat hidup mencapai dewasa, karies dentis. Yang ketiga, sindrom Degrowski 18q-min. Degrowski pada tahun 1964, 18q-min, delesi de novo, lengan panjang kromosom 18, fenotip berat lahir kurang dari normal, low sit ear, retardasi mental, dapat hidup mencapai dewasa, letak mata dalam, hipertelorisme, karies dentis. Yang keempat, sindrom ring kromosom 18 atau 18R, kromosom membentuk cincin atau ring 18R, fenotip berat lahir kurang dari normal, low sit ear, retardasi mental, letak mata dalam, hipertelorisme, kelainan jantung bawaan, mikrosefali. Selanjutnya yang kelima, sindrom azoospermia faktor atau AZF-ABC, microdeletion Y kromosom, delesi lengan panjang kromosom Y, azoospermia faktor genetik menyebabkan sekitar 15% dari infertilitas pria. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe atau share video ini ke teman-teman kalian karena materi ini sangat bermanfaat bagi kalian semua, apalagi untuk anak kuliah. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.